Haleluya, puji Tuhan saudara. Hari ini kita akan bersama kembali belajar dari firman Tuhan, dari Tuhan yang akan memberi kita sukacita baru, kekuatan baru, roh yang baru, dan minyak yang baru. Kita akan belajar dari beberapa tokoh yang cukup terkenal di Alkitab, yang dimana Alkitab juga mencatat dengan mendetail bahwa orang ini adalah orang yang terpilih dari orang-orang yang lainnya. Siapakah dia? Mari kita buka dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Ini adalah suatu kisah tentang ke-12 pengintai. Nah, di mana di ayat yang pertama ini Tuhan berfirman kepada Musa, dia berfirman untuk memilih antara satu orang dari setiap suku. Dan di sini ada begitu banyak suku yang terpilih, terutama 12 suku. Dan di dalamnya ada dua pilihan Tuhan yang sangat luar biasa, yang memiliki nyali yang kuat, nyali yang sangat luar biasa. Tema kita pada pagi hari ini yaitu optimisme. Sekali lagi tema kita yaitu optimis. Kita harus melihat dari beberapa tokoh ini, saudara, bagaimana kinerja mereka sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang optimis, yang melihat ke depan dengan penuh dengan harapan. Yang mereka melihat orang-orang yang di depan mereka adalah orang-orang yang berpikir yang positif, berpikir yang selalu maju di dalam hidupannya. Mereka walaupun ada begitu banyak tantangan dan rintangan, tetapi mereka memiliki suatu keyakinan yang sangat luar biasa, dan itulah yang membuat mereka menjadi pemenang, bukan sebagai pecundang, melainkan sebagai pemenang, bukan pecundang. Dan kalau kita melihat di sini, saudara, bahwa dipilihlah suatu kepala suku lah, ibaratnya seperti itu, saudara. Dipilih satu persatu kepalanya atau suatu pasukan untuk mengintai suatu negeri yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan Alkitab mencatat anggur pun di sana juga besar-besar, berbeda dengan anggur yang kebanyakan. Tapi di sini Alkitab mencatat bahwa ada seorang laki-laki, saudara, yang luar biasa yang bernama Yosua dan Kaleb. Bagaimana kinerja mereka ini sangat luar biasa dan dipandang baik oleh Musa dan juga terutama Allah itu sendiri. Kalau kita melihat, saudaraku, perbandingan antara 10 orang dengan 2 orang ini sangatlah berbeda. Yosua dan Kaleb memiliki pola pikir, memiliki kacamata, melihat dari kacamata iman mereka, melihat dari kacamata percaya kepada Tuhan, sehingga memiliki keoptimisan dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-28, firman Tuhan, saya baca dari pasal yang 13 ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekelilingnya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh, dan masuk ke negeri yang kemana kau suruh kami, dan emang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang-orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di Kutub. Jadi sini, saudara, kalau kita melihat bahwa walaupun bangsa ataupun penduduk Kanaan pada saat itu
dan para peneliti pun juga melihat saudara, ataupun para pengintai yang ada, mereka menceritakan segala apa yang mereka lihat di negeri itu, dan benar di negeri itu susu, madu, dan anggur dan makanan lainnya pun berlimpah-limpah di sana. Tetapi ada kabar buruk saudara yang dikabarkan oleh beberapa pengintai yang lainnya, yang ke-11 orang itu. Mereka menceritakan bahwa kalau kita baca dalam pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-32, di sana katakan bahwa tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, ini adalah penegasan Kaleb saudara, bahwa ini adalah orang yang optimis sekali. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dengan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan. Di sana ada kata tanda seru yang menyerukan bahwa ada satu pertolongan ketika mereka mau melakukan tugas itu. Walaupun tantangannya mereka berhadapan dengan orang-orang yang raksasa di sana katakan. Tetapi ada juga sebagian dari orang dari tim yang ke-10 orang itu, 10 pengintai itu, mereka menceritakan bahwa hal-hal yang buruk-buruknya, bahwa di tanah Kanaan banyak orang yang saling memakan penduduknya, banyak orang raksasa di sana. Memang betul mungkin, tetapi ada perbedaan antara orang yang pesimis dan ada perbedaan antara orang yang optimis. Allah mau kita menjadi orang yang optimis, saudara. Dan terbukti melalui Yosua dan Kaleb, ada begitu banyak yang mereka lalui, ada begitu banyak masalah dan pergumulan yang mereka lalui. Tidaklah enak ketika pergi ke sebuah negeri yang penduduknya seperti raksasa dan orang enak pun ada di sana. Tidaklah mudah untuk mereka. Tetapi kalau kita melihat pribadi daripada Yosua dan Kaleb, mereka memiliki pola pikir, cara pandang yang berbeda dari orang yang kebanyakan. Mereka memiliki pandangan optimis. Mereka melihat dari kacamata iman, percaya bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan setiap keadaan pribadi mereka. Dan betul saudaraku, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel ini, dan Yosua dan Kaleb, hanya mereka yang dapat masuk di dalam tanah perjanjian sebagai anak Tuhan. Ini adalah sebuah dukungan untuk kita, sebuah motivasi untuk kita. Walaupun seperti apapun badai yang ada di depan, tetapi kita percaya Tuhan itu pasti tolong kita. Walaupun orang berpikir pesimis, tetapi tetaplah berpikir optimis, saudara. Ada peribahasa seperti ini, kata bijak, saudara. Orang yang pesimis akan melihat bunga mawar itu dari durinya. Tetapi orang yang optimis melihat dari pandang keteguhan hati mereka, dia akan melihat bunga mawar itu indah dari bunga. Tetapi mereka tidak melihat bahwa bunga mawar itu duri, jangan dan berbahaya sekali. Tapi orang yang optimis memiliki pola pikir yang berbeda. Jadilah anak Tuhan yang memiliki pola pikir yang baik, optimis, selalu kerja keras, selalu mengandalkan Tuhan dan selalu memprioritaskan Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara bahwa Yosua dan Kaleb adalah anak didik daripada Musa yang sangat luar biasa. Mereka memiliki pola pikir yang luar biasa, yang berbeda dengan orang lain. Oleh sebab itu saudara, tetap miliki iman percaya kepada Tuhan. Walaupun di tengah realitas seperti ini, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Mungkin saya tidak tahu saudara apapun pergumulan kita hari ini, tetapi mari kita berkaca dari firman Tuhan supaya kita tetap teguh iman percaya kita, dan niscaya Tuhan pasti tolong setiap pribadi kita. Biarlah firman Tuhan dapat menguatkan kita, biarlah firman Tuhan dapat meneguhkan kita. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan sebagian firman, tetapi Hamba yakin dan percaya ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan jemaat-jemaat Tuhan. Ada Roh Kudus yang selalu meneguhkan mereka, menyadarkan mereka, supaya kami memiliki kacamata iman percaya kepada Yesus Tuhan. Kami memang belum kami melihat, tetapi kami adalah orang yang berbahagia karena kami mendengar. Sebab itu Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami
dengar pada pagi hari ini dapat menguatkan kami, memberi motivasi dalam hidup kami, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan turut beserta dengan kami. Kami mau sambut pagi ini dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.